Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11S23030 dan saya dari Prodi Informatika. Baik, jadi di sini saya ingin menjelaskan praktikum dari Elstrudat, yaitu praktikum yang kelima. Nah, praktikum yang kelima ini dengan judul Trees dan Hash Table. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah supaya mahasiswa mampu untuk memahami dan mengimplementasikan tree dan hash table pada pemrograman Java. Baik, jadi sebenarnya hmm, tree dan hash table itu adalah sebuah eh, cara struktur data dalam eh, pemrograman ya, dan kita akan representasikannya nanti dalam VS Code Java. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih tree itu. Nah, jadi kalau kita eh, tinjau dia dari bahasa, tree artinya bukan pohon. Nah, ini adalah struktur data yang berbentuk seperti pohon dia. Nah, jadi di sini ada akarnya A, kemudian di sini ada B dan C sebagai cabangnya. Dan cabang dari C ini ada F, ada G, dan H. Nah, kita mulai dari awal, dari yang pertama, dari seperti pohon yang terbalik ini ya. Jadi A ini adalah huruf atau akar. Nah, kemudian eh, dia memiliki anak, yaitu B dan C. Otomatis ini juga akan menjadi parent atau orang tua. Dan ini akan menjadi anaknya. B dan C ini menjadi anak dari si A. Nah, kalau kita tinjau ke cabang yang C ini, maka F, G, dan H adalah child atau anak dari C. Maka otomatis C ini juga menjadi parent dari F, G, dan H. Nah, ini kan jadi bersaudara dia karena mereka memiliki parent yang sama. Maka F, G, dan H ini bisa disebut siblings atau satu atau node yang memiliki satu parent gitu. Nah, cuman di sini kan ini akan adalah sebuah tree. Nah, di, di dalam tree ini ada juga tree, yaitu cabangnya. Nah, ini D yang memiliki anak I dan J. Maka ini akan disebut sebagai subtree. Oke, baik. Untuk yang anak yang tidak memiliki anak ini, itulah disebut sebagai daun. Nah, kalau anak yang memiliki anak seperti D atau juga F adalah daun. Anak yang memiliki anak adalah D dan E dan juga C. Nah, ini disebut sebagai parent, not atau orang tua. Jadi, selain dia bertindak sebagai anak dari B, dia juga bertindak sebagai parent dari I dan C. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang unik dari tree ini, karena ada yang spesial yaitu BST atau Binary Search Tree. Nah, ini hmm, dari namanya aja kita sudah tahu bahwa ini adalah istimewa karena binary search tree kan. Nah, di sini ada search. Search ini artinya mencari. Jadi eh, BST ini adalah eh, untuk mencari eh, data yang lebih efisien. Nah, kenapa dia lebih efisien? Saya akan jelaskan. Jadi syarat dari BST itu eh, ini kan eh, perannya, peran dari 5 dan juga 12. Nah, ini harus memiliki syarat dalam BST ini, yaitu eh, yang di kiri dari perannya ini harus lebih kecil dari peran, dan yang di kanan itu harus lebih besar dari peran. Dan ini harus ada sepasang ini harus ada di kiri dan juga ada di kanan, seperti itu. Nah, jadi ini kan di kirinya 5 lebih kecil dari 8. Kemudian di kanannya ini ada 12, yaitu yang lebih besar dari 8. Nah, kemudian ini juga di kirinya
itu ada dua, dan di kanannya itu ada 7 yang lebih besar dari 5. Nah, seperti ini juga. Nah, di kiri 16 ada 13 yang lebih kecil dari 16, dan di kanannya ada 20 yang lebih besar dari 16. Maaf. Jadi, misalnya kita ingin mencari not yang ke-13 ini. Bagaimana caranya? Kenapa BST ini menjadi eh, lebih cepat, lebih efisien dalam mencari data dia? Nah, misalnya ini kan di 13, kan kita ingin mencari 13. Jadi 8. Nah, 13 dan 8 itu kan lebih besar. Nah, jadi kita harus mencari dia ke kanan, ke kanan. Maka dapatlah 12. Di kiri 12 ini nggak ada, jadi kita lanjut ke kanan yaitu 16. Nah, kemudian setelah ke kanan ini ya 13 itu lebih kecil dari 16 kan. Nah, maka langsung ke kiri. Nah, jadi dia dapat not 13 gitu. Baik, jadi eh, ini untuk BST ya. Ini research tree. Selanjutnya kita akan bahas tentang dengan hash table. Nah, hash table ini juga sangat efisien karena dia saat mencari data dia dipasangkan dengan kunci. Nah, kita analogikan key ini adalah kunci dan value ini adalah laci. Nah, jadi kunci-kunci ini diubah oleh hash function. Nah, diubah dan ditandai supaya dia identik dengan value ini. Oke, maksudnya seperti apa? Nah, misalnya kunci key ini ditandai sebagai kunci nol. Nah, kunci nol ini identik di value 1. Kemudian K1 identik dengan value 2, K2 identik dengan value 3, dan K3 identik dengan value 4. Jadi misalkan ini kita ibaratkan tadi sebagai laci kan. Value 1 kita ibaratkan sebagai laci 1. Misalnya kita mencari data nih atau mencari barang di laci 1. Maka kita menggunakan eh, kunci nol ini yang sudah ditandai tadi. Nah, untuk seterusnya ketika kita ingin mencari barang di laci 1, kita tinggal masukkan aja kunci nol ini, maka langsung dapat barangnya di laci 1. Seperti itu. Misalnya datanya di value 3, kita langsung masukkan saja kunci 2. Langsung dibuka lacinya, dapat barangnya. Seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita implementasikan dia dalam Java ya. Nah, di sini ada studi kasusnya untuk seperti menghapus node trim, jumlah node, jumlah daun. Untuk tabelnya, sini kita suruh untuk menemukan duplikasi dan juga karakter pertama yang tidak berulang. Nah, oke, langsung saja kita implementasikan dalam Java. Maaf, saya batuk. Oke, jadi yang pertama ini kita disuruh untuk mencari duplikat ya. Nah, ini kodenya. Coba langsung saja kita run. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan eh, jumlah elemen array ya. Jadi coba kita masukkan 5. Oke. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan elemen-elemen array. Misalkan coba kita masukkan 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, mencari duplikat. Duplikat tidak ditemukan kalau tidak ada yang sama di antara elemen-elemen ini. Coba kita buat sama dia salah satu elemennya. Oke, kita masukkan jumlah array 4. Kita masukkan 2, 2, 3, 5. Nah, duplikat yang ditemukan adalah elemen 2.
Oke, untuk app delete note. Ini untuk menghapus note ya. Coba kita masukkan nilai note yang ingin ditambahkan, misalkan 5. Kemudian note 5 berhasil ditambahkan. Masukkan nilai note yang ingin dihapus, misal coba 5. Nah, maka note 5 berhasil dihapus. Kalau kita dia berbeda, ya pasti nggak akan ditemukan dong. Seperti ini. Coba kita masukkan angka 4. Kemudian kita masukkan 3 yang ingin dihapus. Dan node 3 tidak ditemukan dalam BST. Seperti itu. Kemudian ada juga app tidak ulang. Coba kita jalankan bagaimana dia ya. Nah, masukkan string. Coba kita masukkan Gloria. Atau coba kita masukkan ikan hiu. Nah, karakter pertama yang tidak berulang adalah K. Padahal tadi kan karakter pertama di sini kan I. Tapi I di sini ada elemen berulangnya. Jadi karakter pertama yang tidak berulang adalah K. Seperti itu. Coba kita buat lagi. Sekali lagi kita buat. Masukkan string. Kita buat Gloria. Ganteng. Sekali. Nah, karakter pertama yang tidak berulang adalah G. Oh, ini karena kita buat perbedaan huruf besar ya. Coba kita buat sama karakternya atau elemennya. Ya, huruf besar, huruf kecil. Nah, maka karakter pertama yang tidak berulang adalah O. Karena G yang berulang, L juga berulang. Nah, O ini tidak ada yang berulang, maka karakter pertama yang tidak berulang adalah O. Seperti itu dia. Kemudian di sini untuk app total down. Nah, ini untuk mencari daun ya. Coba kita masukkan 4. 4 ini sebagai rootnya. Kemudian kita masukkan 3. Sebagai di kiri nanti kita masukkan lagi 1. Kita masukkan 2. Kita masukkan lagi 5, 6, 7. Kemudian kita min 1 untuk menunjukkan bahwa ini selesai. Maka jumlah daun dalam BST adalah 2. Oke, kita lanjut untuk app total note. Nah, ini untuk mencari total note ya dari semua dalam BST ini. Coba kita buat 4, 3, 2, 1. Oke, dan Ctrl Z. Nah, maka jumlah note dalam BST ini adalah 4. Apakah benar 4? Coba kita ulangi lagi. Oke, coba kita masukkan 42, 43. Ctrl Z. Nah, benar. Jumlah total note dalam BST adalah 2. Coba kita sekali lagi untuk membuktikannya. 3, 2, 3. Ya, benar. Total jumlah not di dalam BSD adalah 3. Kita tadi 3, 2, dan juga 4. Oke, kemudian untuk mencari duplikat. Oke, di sini kita disuruh untuk masukkan jumlah array. Kita coba masukkan 3, 2, 2, 3. Nah, duplikat yang ditemukan 2 sama seperti yang tadi ya. Nah, sepertinya cukup sekianlah yang dapat saya jelaskan tentang TILI dan juga HashMap dan juga implementasinya dalam Java. Dan saya mohon maaf jika
Jadi teman-teman kurang nyaman karena saya dalam keadaan batuk ya. Saya mohon maaf. Untuk selebihnya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya Gloria Panjaitan dan terima kasih.